selamat datang di channel kita. Lagi pusing nyelesain tugas SAP. Tenang, jangan panik dulu. Karena di video kali ini, kita berdua hadir buat nemenin sekaligus bantu kalian. Betul banget, sesuai dengan tugas mata kuliah kita. Hari ini kita bakal bikin tutorial lengkap untuk SAP AC 010. Khusus fokus di unit 5 mengenai Asset Accounting. Tapi sebelum kita masuk ke video tutorialnya, kenalin dulu. Aku, Fitri Susanti. Dan aku, Gaista Azka Fakira. Di unit 5 ini, nanti kita bakalan mempraktikkan langkah demi langkah prosesnya lewat SAP Logon, di mana terdapat 3 exercise utama, yaitu exercise 17, 18, dan 19. Jadi siapkan modul kalian, posisikan duduk yang nyaman, dan let's go! Kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, sekarang kita login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Silahkan kalian masukkan kliennya 906, lalu masukkan user dan password kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa tekan enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Access atau SAP menu. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, kita akan mengerjakan exercise 17 terlebih dahulu mengenai aset master data. Di sini kita akan melihat master data aset yang kita miliki dan belajar cara membuat master data baru. Ada 2 task yang akan kita kerjakan. Oke, kita mulai dari task pertama, Create Asset Balance List. Di task pertama ini, kita akan melihat daftar aset yang dimiliki oleh company kode 1000. Yuk ikuti jalurnya. Pertama, accounting, financial accounting, fixed asset, informasi system, report on asset accounting, lalu asset balance, balance list, asset balance, dan yang terakhir by asset class. Nah, silakan double klik di bagian B Asset Class. Kita masuk ke dalam Asset Balance. Di bagian Company Code, masukkan 1000. Lalu di bagian Report Date, masukkan 31 Desember 2026. Karena kita mau melihat saldo per akhir tahun ini, untuk depreciation areanya masukkan 01. Jangan lupa centang bagian List Asset dan Use ALV Grid. Lalu kita klik Execute. Oke, di sini kita sudah ditampilkan semua kategori aset milik company kode 1000. Nah, gimana kalau kita cuma mau melihat kategori aset tertentu? Misalkan building aja atau equipment aja. Caranya gampang. Kita back dulu ke halaman Asset Balance. Di kolom Asset Class, kita masukkan kode 3200 untuk personal komputer PC. Lalu klik execute. Nah, bisa dilihat listnya. Jadi, lebih sedikit dan hanya menampilkan PC. Sekarang kita coba back lagi dan ganti aset kelasnya menjadi 5000 atau low value asset. Lalu execute. Di sini ada 5 aset, tapi kalau kalian lihat book value-nya semuanya 0. Kenapa? Karena untuk low value asset, biaya depresiasinya biasanya langsung dibebankan penuh di tahun pembelian. Tapi coba kalau depreciation areanya kita ganti menjadi 20 cost accounting, lalu kita execute. Nah, sekarang muncul angkanya sekitar 600-an. Ini membuktikan bahwa perbedaan depreciation area bisa menghasilkan angka depreciation yang berbeda juga. Kita back sekali lagi untuk cek satu aset kelas lagi, yaitu aset kelas 4000 untuk aset under construction atau AUC. Jangan lupa kembalikan depreciation areanya ke 01, lalu execute. Di sini muncul daftarnya, tapi akumulatif depreciation-nya masih 0 karena asetnya masih dalam proses pembangunan. Oke, kalau sudah, kita klik sales end, task 1 selesai. Kita lanjut ke task 2, Create Asset Master Data. Ceritanya perusahaan kita mau membeli office building baru untuk pabrik di Hamburg. Sebelum kita posting pembeliannya, kita harus buat master datanya dulu. Jalurnya adalah pertama, accounting, financial accounting, fixed asset, asset, create asset. Silahkan double klik pada aset. Di halaman awal, masukkan aset kelas 1100 atau building, company kode 1000, dan number of similar asetnya 1. Lalu klik tombol master data di bagian atas. Pada kolom description,
Isi dengan Office Building Hamburg, kode kelas, dan nomor urut kalian. Contohnya, di sini kami tulis Office Building Hamburg B16. Setelah itu, kita pindah ke tab Time Dependent di sebelahnya. Di bagian cost counter, masukkan kode cost counter kalian masing-masing. Contohnya, milik kami adalah CC-B16. Fungsinya adalah agar biaya depresiasi gedung ini nantinya dibebankan ke cost counter kita masing-masing. Untuk kolom plan, isi 1000. Kalau sudah semua, klik tombol save atau ikon disket. Perhatikan keterangan di kiri bawah, the asset number sekian is created. Wajib kalian catat nomor aset ini karena akan digunakan di exercise berikutnya. Sebelum kita keluar, mari kita klik tombol depreciation area di bagian atas untuk melihat 7 area depresiasi yang tersedia untuk berbagai kepentingan. Jika sudah, klik Sales End dan Enter. Exercise 17 selesai. Sekarang kita masuk ke exercise 18, Accounting Transaction within a period in Asset Accounting. Di sini kita akan belajar memposting transaksi perolehan aset atau acquisition, pembuangan aset atau scrapping, dan aset under construction. Kita mulai dari task 1, Asset Acquisition. Kita akan memposting transaksi perolehan untuk office building yang master datanya baru kita buat tadi. Yuk buka menunya. Pertama, Accounting, Financial Accounting, Fixed Asset, Posting, Acquisition, External Acquisition with Vendor. Pada halaman header data, masukkan dokumen date dan posting date dengan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan tugas ini. Di bagian bawah, pada first line item, masukkan posting key 31 dan masukkan nomor akun vendor kalian masing-masing. Contohnya, agensi strip B16, lalu enter. Di halaman kedua, masukkan amount 1.100.000, kolom tax 100.000, dan tax kode 1I, input tax 10%. Ubah payment terms menjadi R001. Lalu lihat ke bagian bawah pada next line item, masukkan posting key 70 untuk aset dan masukkan account dengan nomor aset yang kalian catat dari tax 2 tadi. Untuk aset transaction, tipe isi 100, external asset acquisition, lalu enter. Kalau muncul warning mengenai terms of payment change, tinggal enter sekali lagi saja untuk menghilangkannya. Nah, di halaman ketiga ini, pada kolom amount masukkan tanda bintang agar nilainya otomatis mengikuti halaman sebelumnya dan pastikan teks kodenya 1I. Jika sudah, klik tombol pause. Catat nomor dokumen yang muncul di bawah. Untuk memastikan jurnalnya sudah benar, klik menu dokumen di kiri atas, lalu klik display. Di situ kita akan terlihat di sisi debit ada nomor aset kalian masing-masing. Sekarang kita cek nilai asetnya di Asset Explorer. Alurnya Accounting, Financial Accounting, Fixed Asset, Aset, lalu Asset Explorer. Masukkan company kode 1000 dan nomor aset kalian. Di tab Plan Value terlihat Acquisition Value 1 juta dengan rencana depresiasi 50.000. Kalau digeser ke tab Period Value, indikatornya masih berwarna kuning, yang artinya kita belum melakukan jurnal depresiasi bulanan. Kalau sudah, kita sales end lagi. Lanjut ke task 2, scrapping. Ceritanya kita membeli robot seharga 500.000 euro untuk masa pakai 3 tahun. Tapi di bulan September robot tersebut sudah usang, out of date, sehingga harus kita buang, scrap. Menunya ada di pertama, Accounting, Financial Accounting, Fixed Asset, Posting, Retirement, Asset, Retirement by Scrapping. Di kolom aset, masukkan kode aset robot kalian masing-masing. Contohnya, robot B16. Untuk dokumen date, posting date, dan aset value date, semuanya kompak diisi dengan 30 September 2026.
Jika sudah, langsung klik Save, catat nomor dokumen transaksi posted yang muncul di bawah. Untuk melihat riwayat transaksi robot tersebut, kita bisa cek di aset history. Jalurnya accounting, financial accounting, fixed asset, information system, report on asset accounting, lalu history. Selanjutnya, aset history. Masukkan company code 1000, nomor aset robot kalian, report date 31 Desember 2026, description area 01, dan klik execute. Di situ akan tampil aset history sheet dari robot kita. Selesai, ketik sales end. Kita masuk ke task 3, Asset Under Construction atau AUC. Ceritanya, gedung yang kita beli di task 1 tadi masih kurang kapasitasnya. Jadi, kita mau melakukan perluasan atau extension. Langkah pertama, kita buat dulu master data untuk AUC-nya. Menunya di Accounting, Financial Accounting, Fixed Asset, Asset, Create, lalu Asset. Masukkan aset kelas 4400, aset under construction, company kode 1000, dan number of similar asset 1, klik master data, isi description dengan office building extension, kode kalian, contoh office building extension B16. Di tab time dependent, isi cost center masing-masing, contoh CC B16. Lalu klik save dan catat nomor aset AUC baru kalian yang berawalan angka 4. Klik sales end. Sekarang kita posting perolehan AUC tersebut melalui vendor. Buka lagi menu external acquisition with vendor seperti di task 1 tadi. Masukkan tanggal pengerjaan, contoh 6 Juni 2026. Typenya adalah KR, company kode 1000, dan currency-nya adalah euro. Di bagian first line item, masukkan posting key 31 dan akun vendor kalian, enter. Di halaman kedua, masukkan amount 110.000 dan tax 10.000. Jangan dicentang calculate tax-nya. Lalu, tax kode 1i. Di bagian next line item bawah, masukkan posting key 70 dan account berupa nomor aset AUC yang awalan 4 yang baru dicatat tadi. Isi aset transaction tipe 100 lalu enter. Di halaman ketiga, isi amount dengan tanda bintang dan pastikan teks code-nya adalah 1i. Sebelum kita posting, kita cek dulu apakah jurnalnya sudah balance menggunakan ikon gunung dan matahari atau display dokumen overvalue di atas. Karena debit dan kreditnya sudah sama, 110.000, langsung kita klik post dan catat nomor dokumennya. Lalu kita ketik sales end. Nah, ceritanya proses perluasan gedung ini sudah selesai atau komplit. Karena AUC ini akun sementara, nilainya harus kita pindahkan atau offset ke akun aset gedung real melalui proses bernama settlement. Sebelum eksekusi, kita harus buat settlement rule-nya dulu. Di menu, pertama, accounting, financial accounting, fixed asset, posting, capitalized asset view cost, dan terakhir AIAB distribute. Masukkan company kode 1000 dan nomor aset AUC kalian yang awalannya 4. Untuk bagian layout di bawah, kosongkan saja, lalu klik execute. Di halaman line item list, klik atau highlight baris aset tersebut sampai berwarna menjadi orange. Setelah diblok, klik menu edit di bagian atas, pilih enter distribution rules. Di kolom kategori, masukkan FXA, fixed asset. Di kolom settlement receiver, masukkan nomor aset gedung kalian yang dibuat dari exercise 17 awalan angka 1. Lalu di kolom percentage persen isi 100, artinya kita pindahkan semua nilainya. Klik tombol back warna hijau, pastikan status lampunya berubah jadi hijau, lalu klik save, ketik sales end. Langkah terakhir dari settlement,
kita eksekusi pemindahannya di menu tempat di bawahnya, yaitu A Ibu Settlement. Masukkan company kode 1000, nomor aset AOC kalian, dan tanggal pengerjaan hari ini. Masukkan text completed of edition dengan kode kalian. Di bagian processing of TNs, hilangkan centang pada test run, lalu klik execute. Sip, di situ muncul keterangan bahwa nilai 100.000 sudah sukses ditransfer dari aset AUC awalan 4 ke aset gedung awalan 1. Catat nomor dokumen suksesnya, lalu ketik sales end. Kalau kalian cek lagi di Asset Explorer, nilai aset AUC kalian sekarang sudah menjadi 0 karena saldonya sudah bersih dipindahkan ke akun gedung utama. Exercise 18 beres. Good, asik. Terakhir, kita masuk ke exercise 19, closing procedure in asset accounting. Kita akan mensimulasikan prosedur penutupan periode untuk mengecek daftar aset akhir tahun. Ada 2 task di sini. Kita mulai dari task 1. Inventory list untuk melihat daftar aset fisik per akhir periode di menu. Pertama, accounting, financial accounting, fixed asset, information system, report on asset accounting, asset balance, inventory list, physical inventory list, dan yang terakhir by plan. Di halaman awal, klik menu di bagian atas, Goto, lalu varian, lalu get. Lalu pilih varian yang AC010 dengan cara double klik. Di kolom company code terisi 1000, plan assets plan 1000, dan report date-nya 31 Desember 2026 akan terisi otomatis. Tinggal kita klik execute dan inilah daftar seluruh aset fisik perusahaan kita. Jika sudah, kita bisa ketik sales end. Kita selesaikan tugas ini dengan task 2. Aset history sheet untuk melihat riwayat mutasi aset selama setahun di menu. Pertama, accounting, financial accounting, fixed asset, information system, report on asset accounting, notes to financial statement, international, dan aset history sheet. Masukkan company kode 1000 dan pada kolom bisnis area masukkan kode kalian masing-masing. Contoh di sini saya adalah BB16. Isi report date 31 Desember 2026. Centang list aset dan isi ALV grid. Di bagian bawah ganti history sheet version menjadi HGBI. Pastikan kolom aset class di bagian atas kosong ya. Lalu klik execute. Nah, di layar hanya muncul satu aset, yaitu aset robot milik kita sendiri. Karena hanya aset itu yang tadi kita kaitkan dengan bisnis area kita masing-masing. Dengan munculnya laporan ini, maka seluruh task di unit 5 sudah selesai kita kerjakan semua. Nah, itu tadi tutorial lengkap mengenai SAPAC 010 unit 5 dari kita berdua. Gimana? Ternyata nggak sepusing yang kita bayangkan di awal kan? Yang penting kita ikut langkah-langkah dan jalurnya pelan-pelan. Nah, buat teman-teman yang mungkin pas nyoba masih ketemu error atau ada langkah yang bingung, coba langsung drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita bisa diskusi bareng-bareng di sana. Iya. Semoga video tutorial ini bermanfaat buat kalian yang lagi ngerjain tugas serupa atau yang emang lagi belajar modul ini. Jangan lupa di-share juga ke grup kelas Kalian. Akai. Dan pastinya jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini. Aku Gaista Azka Fahira. Dan aku Fitri Susanti. Terima kasih sudah menonton video kita. Semangat mengerjakan tugasnya dan bye!